guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dea Pris. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang apa itu geografi pariwisata dan pariwisata berkelanjutan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan yang akan saya bahas lebih rinci, ada baiknya kita mengenal geografi pariwisata itu apa sih? Dan dari hal sederhananya aja, kita harus mengetahui apa arti geografi. Dari secara etimologis, geografi itu terdiri kata geo atau gea yang artinya bumi, atau grafi ini artinya lukisan atau gambaran. Nah, jadi geografi ini bisa diartikan sebagai ilmu yang melukiskan atau menggambarkan tentang bumi. Nah, sedangkan pariwisata itu adalah kegiatan di mana manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan banyak tujuan, mau itu bersenang-senang atau hal lainnya. Nah, lalu apa sih hubungannya geografi pariwisata dengan pariwisata atau bahkan geografi itu sendiri? Menurut saya, dari geografi pariwisata ini adalah termasuk ilmu yang sangat berguna untuk pariwisata. Karena pariwisata itu belajar tentang transportasi, relief bangunan, dan juga objek wisata, di mana geografi adalah ilmu yang menampung segala pengetahuan yang ada di sana. Sedangkan menurut Suwanto sendiri, geografi pariwisata ini adalah sebagai media saja. Jadi pembelajaran geografi pariwisata ini adalah media untuk menyalurkan dan menyempurnakan konsep pariwisata sendiri dengan yang sudah saya sebutkan tadi, seperti relief bangunan, alat transportasi, dan bentuk dalam segala hal yang berkaitan dengan penyaluran untuk sampai ke dalam tujuan. Nah, dari konsep yang saya sebutkan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya geografi pariwisata ini berguna sebagai acuan atau sumber informasi kita untuk segala jenis destinasi wisata yang ada. Jadi gimana? Udah sedikit mengerti kan kenapa anak pariwisata itu harus belajar geografi pariwisata? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan saya berikan kepada teman-teman semua, yaitu tentang pariwisata berkelanjutan. Nah guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industri pariwisata dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kenapa sih ya kita harus mengetahui tentang industri berkelanjutan ini dan apa sih yang dimaksud dengan industri berkelanjutan ini? Ini penting banget untuk teman-teman ketahui karena pengetahuan tentang berkelanjutan dan segala jenis industri maupun pariwisata itu sangat berguna untuk tahun-tahun yang akan datang. Karena dimaksudkan berkelanjutan ini adalah di mana industri atau pariwisata itu tidak mencemarkan sedikit pun atau memberi dampak negatif ke depannya ketika dia masih terbangun atau masih utuh. Nah, selanjutnya, pariwisata sebagai industri dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dikembangkan agar pelaku pariwisata benar-benar memperhatikan lingkungan agar tetap lestari, indah, dan juga terjaga, serta juga tidak memberikan dampak buruk kepada para masyarakat yang ada di sekitarnya dan juga selalu memberikan kesehatan untuk orang-orang yang ada di sana. Selanjutnya ada Local Agenda 21 for Tourism. Jadi bagaimana sih kita ketahui kalau destinasi wisata yang kita kunjungi itu termasuk ke dalam salah satu industri pariwisata berkelanjutan. Nah, ada nih ketentuannya yaitu Local Agenda 21 for Tourism. Jadi udah ada ketentuannya sebanyak 7. Yang pertama itu ada waste minimization, reuse, and recycling. Nah, yang ini pasti pada tahu semua sih, soalnya pembelajaran tentang recycling dan daur ulang seperti itu sudah kita pelajari dari SD ya kan. Jadi apapun barang yang kita beli maupun itu hal yang kita inginkan atau hal yang sebenarnya berguna, ada baiknya ketika kita membeli itu sesuatu yang benar-benar bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang dan tidak membuat polusi atau apapun yang akan mengakibatkan keburukan untuk bumi. Dan pentingnya daur ulang itu sangat perlu agar tidak banyak membuat sampah yang sudah banyak dan semakin banyak lagi. Kedua ada energy efficiency, conservation, and management.
Nah, sebagaimana yang kita tahu di bumi ini ada suatu energi yang harus kita hemat, yaitu contohnya aja ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Karena ini energi yang terbatas dan juga kita harus meminimkannya. Dan that's why kenapa ada energi efisiensi, conservation, and management. Kalau conservation ini termasuk ke dalam penghematan. Jadi kita sebagai manusia, jika itu bukan hal yang terlalu penting, jangan terlalu dieksplor, apalagi minyak bumi. Pembuatannya juga lama, itu datang dari fosil-fosil manusia ataupun tumbuhan, dan pokoknya tetap menjaga energi efisiensinya. Terus selanjutnya ada management of water resource, ini pengelolaan sumber air secara terpadu. Nah, ini penting banget soalnya air itu susah dan sulit, bahkan untuk Indonesia sendiri beberapa kota itu masih kesulitan tentang air. Nah, jadi ada baiknya untuk kita sebagai manusia untuk tidak membuang-buang air, tidak membuang-buang air atau melakukan kegiatan pemborosan air. Nah, that's why kenapa ada pengelolaan air secara terpadu. Nah, terus ada wastewater management. Wastewater management ini bukan airnya, akan tetapi limbah air yang datang dari industrial park. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, kadang PT-PT besar yang berkaitan dengan industri itu mempunyai limbah. Nah, jadi limbahnya ini sangat berbahaya jika dibuang begitu saja ke lingkungan hidup, karena itu akan membuat pencemaran lingkungan yang sangat-sangat besar resikonya untuk kesehatan manusia. Nah, that's why kenapa ada wastewater management, karena dengan begitu kita akan mempelajari tentang kemana sih seharusnya limbah industri ini dibuang agar tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Terus selanjutnya ada limitation of hazardous substance. Ini tuh kayak bahan berbahaya, kayak air aksa, terus ada timbal kadmium yang sangat-sangat, of course itu nggak baik ya. That's why kenapa kalau kita mau beli barang-barang kimia itu nggak bisa diperjualbelikan secara legal di mana-mana. Jadi kita harus punya lisensi atau apapun surat menyurat yang memang kalau misalnya kita memang benar-benar butuhin barang-barang kimia itu. Terus selanjutnya ada responsible using of transport. Ini tentunya pasti pada tahu kalau misalnya bumi ini besarnya gas rumah kaca itu juga berasal dari transportasi yang kita gunakan tiap harinya. Semakin banyak orang yang menggunakan transportasi, semakin besar polusi udaranya. Jadi sebagai manusia, kalau misalnya kita masih bisa untuk menggunakan angkutan umum agar meminimalisir penggunaan kendaraan secara pribadi, ya kenapa enggak? Apalagi sekarang udah booming banget tren-tren dimana orang-orang lebih suka bersepeda untuk pergi kemana-mana dibanding menggunakan kendaraan pribadi. That's really good for our health and everything. And then after that there's land use planning and management. Ini lingkungan dan tata guna lahan sebenarnya. Dan ketika kita membuat industrial park itu tidak mencemarkan lingkungan. Bahkan kadang ada nih beberapa oknum jahat yang mau membuat kawasan industri, akan tetapi mereka harus menebang pohon yang masih bagus dan bukan tebangan pohon yang udah tua. Jadi pentingnya untuk land use planning and management ini sangat perlu, karena agar tidak ada lahan-lahan atau lingkungan yang sebenarnya bagus untuk tetap dilestarikan, ditebang atau di bumi hanguskan untuk pembangunan kawasan industri yang malah jatuhnya nanti akan menambah polusi atau menambah pencemaran lingkungan lainnya. Nah, selanjutnya ada gerakan menuju ekonomi hijau. Nah, gerakan menuju ekonomi hijau ini banyak banget pembagiannya, dan yang pertama itu ada Eco Industrial Park. Nah, Eco Industrial Park atau EIP ini merupakan sekumpulan industri penghasil produk atau jasa yang berlokasi di suatu tempat di mana para pelaku-pelaku di dalamnya secara bersama mencoba meningkatkan performansi lingkungan ekonomi dan lingkungan. Nah, jadi orang-orang yang ada di sini ini sudah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan ketika mereka membuat sebuah industrial park. Nah, kawasan industri atau sebuah industri yang sudah menerapkan pembangunan berkelanjutan atau ekonomi hijau ini, yang pertama sudah sadar akan pentingnya sebuah daur ulang cluster bisnis atau recycling business cluster, di mana mereka mengerti akan pentingnya daur ulang agar tidak menambah tumpukan sampah
dari industri mereka. Nah, selanjutnya ada sebuah kumpulan perusahaan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Sebagaimana yang kita tahu, kadang manusia menciptakan teknologi memang memudahkan kehidupan kita atau bahkan memberi dampak positif untuk kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwasanya teknologi-teknologi yang diciptakan manusia terkadang memberi dampak lingkungan yang kurang baik, bahkan membuat beberapa hal yang tidak rancu untuk digunakan di kesehari-hariannya. Terus yang ketiga ada sebuah industri yang hanya menerapkan satu tema yang berhubungan dengan lingkungan. Semakin banyak konsep yang ada di dalam sebuah industri, semakin tidak rancu dan tidak baik untuk lingkungan sekitar. Jadi ketika mereka sudah positif dan dengan konsep yang mereka terapkan, apalagi itu berkaitan dengan lingkungan, berarti itu satu untuk selamanya dan itu baik. Terus yang keempat ada sebuah kawasan industri yang memiliki infrastruktur yang ramah lingkungan. Ini pastinya ya. Selanjutnya ada energi hijau. Energi hijau ini apa sih? Energi hijau itu adalah sistem penyediaan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan, dapat ditempuh dengan memadukan konsep optimasi, pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan teknologi yang efisien, dan membudayakan pola hidup hemat energi. Sama kayak pembahasan yang masalah energi minimization itu, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada energi yang sudah dikembangkan secara komersial, yaitu biomasa, panas bumi, dan tenaga air. Yang kedua ada energi yang sudah dikembangkan tetapi masih secara terbatas, ada energi surya dan energi angin. Terus yang ketiga ada energi yang sudah dikembangkan tetapi baru sampai pada tahap penelitian, jadi mereka belum dipasarkan atau diberitahukan kepada masyarakat umum, yaitu energi samudra. Terus selanjutnya ada industri hijau. Implementasi kegiatan dalam industri hijau terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengendalian pencemaran. Ini bisa dikatakan sebagai pengurangan polusi. Ini sangat penting guys, karena bumi kita semakin lama semakin tua dan banyak hal yang terjadi. Pengendalian pencemaran yang termasuk dalam pengurangan polusi itu sangat penting. Bisa dari berbagai hal, kita bisa menguranginya dari keterbiasaan kita menggunakan kendaraan pribadi. Contohnya kita lebih suka untuk menggunakan sepeda atau sesuatu yang tidak membuat polusi semakin memburuk. Selanjutnya ada kedua, ada pengurangan limbah, baik itu limbah rumah tangga, limbah industri, atau limbah apapun yang berkaitan dengan sampah yang tidak baik. Itu ada baiknya kita minimalisir lagi dan memilah-milah mana yang bisa daur ulang, kita gunakan balik, kita gunakan secara terus-menerus, rusak kita ulang, rusak kita daur ulang lagi, dan itu bisa meminimalisir sampah yang ada di bumi. Yang ketiga ada tanaman organik. Nah, tanaman organik ini maksudnya adalah pengurangan menggunakan pupuk pestisida yang mempunyai komposisi kimia. Sebenarnya pupuk pestisida yang mempunyai komposisi kimia ini memang bagus untuk tanaman, akan tetapi dia itu bukan sesuatu yang bisa bagus untuk digunakan secara jangka panjang. Jadi somehow atau someday ketika bahan kimianya larut, itu tidak akan baik untuk tanaman. Tapi jika itu digunakan dalam jangka pendek, memang memberikan hasil yang bagus untuk tanaman. Dan juga untuk penggunaan bahan kimia dalam tanah itu sangat tidak baik untuk lingkungan di sekitar kita. Terus yang keempat ada pengembangan green folio. Ini untuk orang-orang yang melakukan investasi perusahaan. Ada baiknya orang-orang yang menggunakan uangnya untuk melakukan investasi secara terus-menerus untuk mengembangkan atau mensupport industri-industri park yang memang berguna untuk menjaga kelestarian dan lingkungan hidup, dan mereka menginvestasikan uang mereka untuk perusahaan-perusahaan yang benar-benar memikirkan tata guna lahan atau penggunaan lahan yang ada di sekitar lingkungan hidup. Itu akan baik ke depannya karena perusahaan yang memiliki jangka waktu yang panjang untuk tetap berdiri, jika mereka tidak melakukan sistem berkelanjutan atau tidak menjaga lingkungan, akan memperburuk keadaan dan lingkungan sekitar kita. Nah, terus selanjutnya ada konsumen hijau. Nah, konsumen hijau ini adalah sebuah gerakan moral dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup supaya lebih baik dihuni. Karena mereka ini adalah orang-orang yang tetap menjaga dan sadar akan lingkungan dengan kebersihan dan kesehatan dan sekitarnya. Nah, contoh kegiatan konsumen yang ramah lingkungan ini ada 7. Yang pertama adalah membeli produk dengan kemasan bahan yang didaur ulang, bukan kemasan yang dibuat dari plastik.
Nah, ada bagusnya itu memang seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita berbelanja atau kemanapun, jangan lupa untuk membawa tas pribadi, karena plastik adalah salah satu barang yang sangat sulit untuk dileburkan. Bahkan ketika dibakar pun dia masih sulit untuk menyatu dengan bumi. Terus yang kedua ada menggunakan produk dengan kemasan yang bisa digunakan kembali, reuse, atau menyediakan isi ulang refill, atau yang bisa terurai, biodegradable. Nah, yang kayak biasa dan sebelum-sebelumnya kita bahas, konsep daur ulang ini sangat perlu ya, dan kita harus terapkan itu di kehidupan kita. Terus yang ketiga ada menggunakan produk yang tidak mengandung bahan pemutih atau pewarna yang berbahaya. Yang keempat, tidak membeli barang yang dikemas dengan styrofoam atau bahan busa fleksibel lainnya. Biasakan untuk membawa tempat-tempat kecil di dalam tas. Itu bisa meminimalisir penggunaan styrofoam dan tempat-tempat lainnya yang mengandung plastik atau apapun itu. Terus yang kelima ada menggunakan pembungkus barang yang dibeli dengan kantung kertas, bukan tas plastik, akan lebih baik jika membawa tas sendiri. Terus yang keenam ada membeli barang sekaligus dalam jumlah banyak untuk menghemat bahan pengemas dan biaya transportasi. Nah, untuk ibu-ibu rumah tangga yang masih suka belanja secara per minggu, untuk biasakan belanja untuk penyetokan selama 1 bulan atau 2 bulan. Itu akan sangat baik. Selain itu untuk bisa menghemat transportasi, itu juga menghemat penggunaan plastik dan pembungkusan barang-barang yang kita beli lainnya. Terus yang ketujuh ada membeli produk yang tahan lama. Hindari membeli produk yang dirancang untuk jangka pendek atau sekali pakai. Ingat ya. Terus untuk mengurangi jumlah sampah perkotaan. Jadi ketika kita membeli barang, kita pikirkan dulu barang itu kira-kira bisa kita gunakan untuk jangka waktu yang panjang atau baik untuk kita gunakan gimana ya. Karena barang yang kita gunakan secara jangka pendek pun selain mencemari lingkungan, itu akan terasa membuang-buang uang secara percuma, karena itu untuk kesenangan dalam jangka pendek dan bukan jangka lama. Ya, ada contoh-contoh dari kegiatan ibu rumah tangga atau tim kreatif modeling yang saya ambil untuk sebagai contoh para konsumen yang ramah lingkungan dan mengerti arti pentingnya untuk menjaga lingkungan. Ada tas dan ada jajaran fashion show, piring yang dilukis kembali, stick-stick ice yang kita buang secara percuma itu bisa dijadikan sebuah tempat kaca yang ternyata jauh lebih bagus. Nah guys, sampai di sana aja pembelajaran kita. Maaf kalau misalnya ada salah kata dan salah lainnya. Semoga ilmu yang saya berikan itu berguna dan dapat memberikan penjelasan dengan baik tentang pentingnya untuk kita menjaga lingkungan dan membangun tempat industrial apapun yang berkaitan dengan pariwisata yang berkelanjutan dan sangat baik untuk kedepannya. So, hemat energi kamu, tetap gunakan barang-barang yang bisa didaur ulang, tetap jaga lingkungan dan kesehatan kita, dan jangan lupa berdoa untuk terus sehat walafiat. Terima kasih. Dah. Think I'm losing my mind, trying to stay inside the line.